Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih buat siang hari ini kalau kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, jamalah kami, di dalam kami melaksanakan ibadah kami, jamalah kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap kata kalimat yang disampaikan pada siang hari ini, jemaat-Mu benar-benar mengerti ya Tuhan. Karena kami tahu dengan kami mengerti firman Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan dan kami semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Jamalah anak-anak-Mu, jamalah jemaat-Mu Tuhan, supaya membuka hati seluas-luasnya untuk firman-Mu boleh masuk di dalam loh hati mereka. Sehingga firman-Mu ini dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam kehidupan mereka. Mengubahkan jemaat-Mu lebih lagi semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan, Engkau yang mengurapi, supaya apa yang Hamba sampaikan benar-benar perkataan-Mu dan isi hati-Mu yang disampaikan kepada jemaat-Mu pada siang hari ini. Sehingga firman-Mu ini Tuhan, firman yang benar-benar berkuasa menguasai setiap hati pikiran kami ya Bapa. Jamah juga Tuhan semua apapun yang digunakan, baik peralatan yang digunakan untuk firman ini bisa disampaikan ya Bapa. Untuk jemaat-Mu yang di rumah masing-masing yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Tuhan Engkau kuasai tempat mereka, Engkau kuasai setiap kami ya Bapa, segala intervensi kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat apapun yang mau mengganggu jalannya, firman Tuhan ini disampaikan, kami ikat tolak, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam semuanya. Selamat siang, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita di hari Sabtu, sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Biarlah firman yang akan disampaikan ini benar-benar memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang tertulis di Markus 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah mematuhi perintah Tuhan atau mematuhi perintah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali firman Tuhan yang di Markus 7 ini, saya bacakan di ayat 1 satu persatu sampai selesai. Mari kita sama-sama nanti belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Markus 7 ayat 1, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini berbicara ketika Yesus sedang menyampaikan firman-firman-Nya, menyampaikan perjalanannya untuk memberitakan firman Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus di zamannya itu sedang memberitakan dengan murid-muridnya firman Tuhan, sedang memberikan kabar baik kepada semua orang, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi juga mendengarkan, namun ada sesuatu yang mereka incar, yaitu mereka mau melihat atau mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, pada saat itu mereka datang, ya, dikatakan ayat 1, suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Nah, beberapa orang mungkin dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita mengerti ya bahwasanya orang Farisi ini adalah orang-orang yang tentunya ada golongan dari mereka yang mereka taat atau mengetahui tentang aturan-aturan
peraturan yang dilakukan, tradisi-tradisi di dalam agama Yahudi. Begitu juga dengan ahli Taurat, mereka ahli-ahli di dalam menuliskan hukum-hukum atau mereka ahli di dalam hukum-hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi ini terlalu banyak di dalam keagamaan mereka, baik ahli Taurat ini, hanya mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat. Peraturan-peraturan yang sangat banyak dibuat. Mereka memang berdasarkan apa yang diajarkan dari nenek moyang, dari turun-temurun. Sehingga ketika suatu saat mereka terus mengincar apa kesalahan-kesalahan yang dibuat mereka sebagai pengikut yang mereka tentunya terus melakukan tidak ada kecocokan dengan apa yang diajarkan Yesus. Mereka merasa bahwasanya Yesus ini buat mereka adalah sebagai suatu orang yang dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, makanya ketika mereka melihat murid-murid Yesus itu ketika ada hal yang bertentangan menurut tradisi mereka. Apa tradisi mereka? Yaitu mereka biasanya ketika masuk di dalam ibadah-ibadah, mereka biasa mencuci semua perkakas, ya tradisi-tradisi keagamaan mereka, mencuci alat-alat yang digunakan untuk melakukan persembahan-persembahan. Nah, ketika mereka di situ di ayat 2 dikatakan mereka melihat makan sebelum makan mereka harus mencuci tangan. Mungkin secara kesehatan, secara peraturan-peraturan dunianya itu sah-sah saja, tetapi bukan artinya kesengajaan murid-murid Yesus melakukan seperti itu. Namun mereka mengincar sebuah kesalahan. Kenapa murid-murid dikatakan di situ? Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, ini buat mereka adalah suatu kenajisan. Jadi mereka itu melihat ketidakkudusan atau kenajisan seseorang itu berdasarkan secara fisik saja. Ya, mungkin ini karena dipengaruhi oleh tradisi-tradisi agama mereka, tradisi-tradisi kebiasaan yang sudah pernah disampaikan dari agama nenek moyang mereka. Coba kita lihat tradisi seperti apa. Kita lihat di Keluaran 30, Bapak Ibu. Keluaran 30 ayat 18 sampai 21. Keluaran 30. Keluaran 30 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan Keluaran 30 ayat 18. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Nah, ketika mereka tradisi itu terus turun-temurun dilakukan, maka dan saat mereka melihat murid-murid daripada Yesus tidak mencuci tangan ketika mau makan, nah ini menjadi bahan mereka untuk mencari kesalahan tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus? Kita lihat lagi nomor ayat yang ketiga, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, seperti tadi firman Tuhan saya katakan, seperti judulnya tadi, perintah Allah atau perintah manusia, atau perintah daripada adat istiadat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Farisi ini selalu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan perintah-perintah nenek moyang, adat istiadat di dalam kehidupan mereka dulu sampai sekarang. Mereka terlalu biasa dengan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, ini mereka mengakukan pertanyaan-pertanyaan itu adalah suatu kalimat untuk menjebak Yesus. Apakah Yesus ikutin peraturan-peraturan seperti itu, atau mereka apa jawaban yang mau diminta mereka? Tetapi Yesus menjawab dengan
gampangnya ya, menjawab dengan lugasnya bahwasanya ketika Yesus mengadakan tanya jawab itu, dia sedang akan membenarkan tentang bagaimana pandangan-pandangan agama Yahudi saat itu, pandangan-pandangan orang Farisi saat itu, orang ahli-ahli Taurat, bahwasanya kalian itu beribadah, kalian itu selalu melihatan secara, kalian perintah-perintah manusia itu selalu yang kalian ambil, selalu perintah manusia, tetapi sedang dilihat Tuhan bahwasanya mereka itu, di dalam diri mereka itu tidak diperhatikan, selalu yang kelihatan. Nah, sebelum waktu di Matius juga pernah dibicarakan, Matius 5 tentang bagaimana Yesus khotbah di bukit. Banyak sekali Tuhan sedang membuat mereka mengajari pembenaran-pembenaran kepada orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Apa yang dikatakan mereka ketika berpuasa bagaimana caranya, ketika berdoa bagaimana caranya. Karena kebiasaan mereka itu terlalu dengan tradisi. Buat orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, kesucian itu dinilai dari penampilan, kesucian itu dinilai dari pakaian. Jadi kebanyakan orang-orang yang agamawi itu adalah ketika mereka melakukan ibadah mereka hanya melihat tampilan-tampilan luar saja. Nah, Tuhan sudah mengajar mereka bahwasanya bukan itu tidak merupakan suatu kesalahan. Tradisi itu dia tidak sedang bilang, dia tidak setuju dengan tradisi, tetapi dia sedang melihat manakah yang lebih kamu utamakan, tradisimu atau perintah Tuhannya. Karena kalau kita melihat tradisi, banyak tradisi-tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang, ya sampai sekarang manusia pun selalu melaksanakan ritual-ritual itu berdasarkan tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Sehingga terlalu banyak kebiasaan-kebiasaan itu yang paling diutamakan, tetapi perintah Allah itu dinomorduakan. Perintah Allah dikesampingkan hanya untuk tradisi. Sehingga tradisi ini kadang-kadang banyakkan menyenangkan hati manusia. Makanya dari firman ini tadilah perintah Tuhan atau perintah kebiasaan manusia, adat istiadat manusia. Nah, seringkali itu terjadi. Ini yang Tuhan Yesus sedang lakukan pembelajaran yang lebih lagi. Di dalam perintah Yesus itu adalah dia mengajarkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita lihat ayat 3, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Kalau dikatakan, apakah cuci tangan itu sebelum makan nggak boleh? Ya boleh saja. Tetapi Yesus sedang memeriksa mereka itu selalu patuh dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Mereka selalu patuh dengan adat istiadat, tetapi untuk perintah Allah, mereka itu kesampingkan. Sehingga untuk kepentingan pribadi, kebanyakan tradisi ini kan untuk kepentingan manusianya. Tetapi untuk Allah, mereka seringkali tidak lakukan sebagaimana yang perintah Tuhan. Dan dikatakan lagi apa tradisi mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Nah, ini bukan suatu kesalahan, makanya Yesus tidak mengatakan kepada mereka itu adalah tidak boleh seperti itu. Tetapi dia sedang membawa mereka bahwasanya mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, apakah kebersihan tanganmu, kebersihan dirimu dibandingkan dengan kebersihan hatimu. Dikatakan di sini lagi ayat 4, banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Nah, ini kritikan orang Farisi dan ahli Taurat kepada murid-murid Yesus. Saat itu murid-murid Yesus mereka melihat, mencari-cari kesalahan, mencari-cari letak kesalahan mereka. Nah, Yesus sedang melakukan pembelajaran buat muridnya sekaligus buat orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang banyak sekali di dalam kita pun, di dalam kehidupan kita,
orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Banyak dari kita itu masih mengikuti dari tradisi-tradisi nenek moyang. Tradisi yang diajarkan turun-temurun. Yang kita anggap adalah ritual itu jauh lebih diagungkan dibandingkan ada pertemuan secara hati dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita mana yang kita harus lebih utamakan di dalam kehidupan kerohanian kita. Sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka lebih mementingkan kebersihan secara fisik. Terkadang mau beribadah harus bersih dulu, harus bersih, cuci seluruhnya, supaya bersih menghadap Tuhan. Bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang tidak baik oleh Yesus. Yesus tidak memungkiri hal itu, tetapi seringkali di dalam peribadatan, di dalam melakukan ritualnya, yang dipentingkan adalah hal-hal secara lahiriah. Yesus sedang memberikan pembelajaran. Yang terpenting di dalam kita, hidup bersama Tuhan, adalah hati kita. Di dalam hati kita ini, apakah ada kebenaran? Seringkali kita melakukan itu seakan-akan menjadi suatu kemunafikan, supaya dilihat orang, supaya kalau kita berdoa, oh aku berdoa dengan lipat tangan, dengan aku tutup mata, supaya ketika orang melihat aku kusuk, aku melihatnya dengan orang supaya melihat aku sedang berdoa. Nah, itu seringkali Tuhan memberikan pembelajaran. Kalau kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu, nah di situ kamu ketemu supaya cuma Allah yang melihat dirimu. Ketika kita melakukan persembahan, banyak sekali kita masih melakukan hal-hal praktek tradisional dengan memperlihatkan seberapa banyak yang sudah kita berikan buat orang lain, dengan berapa banyak donasi yang sudah kita berikan. Ini kan adalah cara-cara tradisional dengan cara-cara kemunafikan. Mempersembahkan itu bagus, tetapi apakah harus dilihat orang dengan tradisi-tradisi seperti itu? Ini yang sedang Tuhan berikan pembelajaran bagi hidup manusia. Saat itu orang-orang Yahudi, Farisi, dan murid-muridnya, dan saat ini kepada kita sekalian. Dikatakan, apakah kamu lebih mementingkan tradisimu? Seringkali kita ya, di dalam kita hidup, kita manusia di Indonesia ini khususnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terdiri dari banyak suku-suku bangsa, pasti memiliki masing-masing adat dan istiadat, tradisi yang diturunkan, diwariskan dari nenek moyang kita. Ketika kita mau melakukan ritual itu, seakan-akan Tuhan dibawakan, Tuhan dihadirkan, tetapi yang kita utamakan di situ bukan Tuhannya, tetapi yang kita utamakan acara tradisionalnya, acara tradisinya. Nah, ini Tuhan sudah nyatakan di dalam Injil Markus saat ini, bahwasanya tradisi yang paling diutamakan itu adalah hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Makanya tadi judulnya adalah perintah Tuhan atau perintahnya manusia yang kita ikuti. Nah, di sini Tuhan sedang memberikan dobrakan, memberikan pembelajaran supaya apa yang kamu pentingkan, perintah Tuhan atau perintah manusia. Kita baca lagi ayat yang kelima. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Apa kata Yesus? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, yang perlu kita garis bawahi di dalam hidup kita bersama Tuhan adalah masalah di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa banyak Anda beribadah? Seberapa banyak Anda melakukan ritual ibadah? Mungkin kita banyak sekali melakukan ritual ibadah mulai dari Senin sampai hari Minggu. Kita berdoa di gereja, melakukan ibadah-ibadah A, ibadah B, ibadah C. Bukan tidak baik. Bukan tidak bagus ritual itu. Apalagi ritual-ritual nenek moyang sebelum kepercayaan kepada Tuhan. Ya, banyak melakukan ritual-ritual yang sangat-sangat rajin dan tekun. Ya, memberi makanan, kadang-kadang memberikan sesajen. Zaman-zaman dulu itu ritual yang terus berulang, tradisi-tradisi itu. Nah, tradisi-tradisi itu mulai bergeser sampai tradisi itu saat ini pun masih dilakukan walaupun di dalam balutan keagamaan. Keagamaan misalnya di dalam kekristenan masih banyak balutan-balutan
tradisi itu yang terus masih diagung-agungkan. Mereka mengatakan bahwasanya tanpa tradisi, ya memang hidup kita ini diwariskan dari nenek moyang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak sedang melarang tradisi-tradisi, tetapi apakah tradisi itu melanggar perintah Tuhan? Apakah kalian atau kita sedang mengutamakan perintah Tuhan atau perintah manusia? Nah, orang Yahudi ini pun sebagai contoh, mereka menyindir orang lain, seakan-akan mau menghakimi orang lain bahwasanya, wah muridmu itu makan tidak cuci tangan dulu. Bukankah tradisi nenek moyang kita, mereka kan orang Yahudi, bukankah tradisi kita itu makan, sebelum makan cuci tangan dulu? Tidak salah, Yesus tidak sedang mengatakan bahwasanya itu nggak penting, bukan. Tetapi Yesus sedang memberikan pembelajaran buat mereka. Kamu hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Bukan itu yang terpenting di dalam hidupmu. Tetapi yang penting adalah seperti firman Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi seringkali kita, kadang-kadang di dalam hidup kita pun sama-sama orang Kristen, kita itu hidup di dalam keagamaan, hidup di dalam ritual saja, hidup dengan kebiasaan-kebiasaan saja. Tetapi kadang tidak menemukan Tuhan di dalam hidup yang sesungguhnya. Kadang-kadang udah tradisi lah, udah biasa ya, penting perayaan-perayaan. Oh, saya melakukan perayaan, misalnya perayaan Natal, perayaan Paskah. Ritual itu tetap dilaksanakan, bukan tidak baik, bukan tidak bagus. Tetapi apakah ritualnya itu penting? Atau kitanya yang berubah di dalam hidup kita bersama Tuhan. Hati kita yang bersama Tuhan inilah yang patut harus terus kita selidiki, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan. Terkadang tradisi tanpa sadar kita mengutamakan tradisinya dibandingkan hubungan kita bersama Tuhan. Apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah aku benar-benar mengutamakan Tuhan dibandingkan kebiasaan-kebiasaan tersebut? Maka dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai pembawa firman Tuhan pada siang hari ini, saya juga merasakan bahwasanya ketika saya hanya memuliakan Tuhan dengan ucapan-ucapan, orang melihat seakan-akan saya beribadah, wah luar biasa. Ini sebenarnya hal yang mengerikan. Orang melihat kita udah tobat sungguh-sungguh, dengan rajin, ya baca firman rajin dilihat orang, mungkin hal-hal itu biar dilihat orang, aku rajin berdoa, aku rajin ke gereja. Tetapi sebenarnya hati kita, benar nggak kita dekat sama Tuhan? Atau sebaliknya kita jauh daripada Tuhan. Kita hanya melakukan ritual kita. Tuhan mengajarkan hal ritual itu bukan hal yang salah, kebiasaan. Tetapi yang penting apakah hatimu dekat kepada Tuhan. Dikatakan ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi penekanannya adalah ajarkan perintah Tuhan. Kalau tradisi itu melanggar perintah Tuhan, kita tidak usah lakukan. Karena kita berdasarkan perintahnya Tuhan yang kita ajarkan. Apakah perintah Tuhan itu mengajarkan A? Ya harus A itu yang kita ajarkan. Bukan sebaliknya kita mengutamakan perintah-perintah manusia. Terkadang kita nggak sadar di dalam kekristenan, kita seringkali hanya melihat manusianya. Kita melihat perintah manusianya. Kita tidak lagi merefer ke ayat-ayat firman. Kita tidak lagi merujuk kepada firman Tuhan. Yang harus kita lihat, kebenaran demi kebenaran itu adalah berdasarkan perintah-perintah yang Yesus katakan. Tuhan Yesus banyak mengajari kita dengan berbagai macam hal. Nah, apakah kita mengikuti perintahnya Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, ataukah hanya suatu perintah-perintah manusia aja? Hati-hati di dalam kita hidup bersama Tuhan. Kadang-kadang seringkali perintah manusia menggeser perintah-perintah kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Kedudukan Tuhan, perintah Tuhan kita abaikan, tetapi kita lebih mengutamakan perintah manusia di dalam kita beribadah, di dalam kita melaksanakan ritual ibadah kita. Nah, ini yang sedang kita
diberikan pengertian lewat firman Tuhan ini. Mari kita lihat lagi, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah katanya kamu abaikan. Nah, jadi perintah Allah ini kita abaikan hanya untuk kepentingan pribadi, ya. Perintah Allah kita abaikan untuk memuaskan kepentingan pribadi. Banyak kan tradisional itu kan untuk menyenangkan manusia, untuk menyenangkan sekelompok-kelompok manusia, melakukan adat ini, kebiasaan ini, ya menyenangkan semua orang. Wah, ini udah kebiasaan, mana mungkin kita bisa ubah lagi. Ini udah adat istiadat nenek moyang kita dari turun-temurun, ini harus kita laksanakan. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan itu salah, tapi kita tetap melaksanakan perintah-perintah manusia itu dibandingkan perintah Allah. Padahal kadang-kadang padahal perintah Tuhan katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu aja udah nomor 1 perintahnya. Tetapi kita lebih mengutamakan perintah manusia dalam hidup kita. Dikatakan ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya, manusia ini paling gampang ya, paling pinter untuk mengklaim bahwasanya, wah ini perintah Allah. Padahal kalau dilihat dari perintah Allahnya, itu belum tentu. Makanya sebagai orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat-jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, makanya kita disuruh bacalah firman Tuhan dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya kita mengerti kebenaran, supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah baca, hanya cuma dengar, kita bukan menjadi orang yang pintar. Kita hanya mendengar, tapi tidak pernah membaca sendiri secara pribadi, apalagi hubungan kita sama Tuhan. Karena di dalam kehidupan bersama Tuhan adalah hubungan pribadi yang benar-benar dekat sama Tuhan. Tanpa itu, kita akan banyak tersesat. Tanpa itu, kita akan banyak dikelirukan. Karena pada dasarnya, manusia yang diikuti belum bisa dipegang 100% manusianya. Namun kalau kita memegangnya berdasarkan perintah Tuhan, firman Tuhan, maka kita akan lurus jalan di dalam hidup kita. Apa yang sudah diajarkan manusia seringkali masih tertanam di dalam hidup kita. Kebiasaan ini nggak boleh dirubah. Padahal kebiasaan itu adalah hal yang salah di hadapan Allah. Tradisi apa aja? Tradisi yang ada banyak di Indonesia ini, memang ada hal yang baik yang pernah dilakukan kebiasaan itu. Tetapi itu lebih diutamakan. Makanya ini seperti firman ini, lebih mengutamakan perintah manusia dibandingkan perintah Allah. Mari kita lihat coba di Matius 23 ayat 23, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, kebelas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah ini juga firman Tuhan katakan, Yesus katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Nah, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Nah, ini kan suatu ketradisi ya, membayar-bayar berapa perpuluhan mereka. Mereka rajin, mereka tentang keagamaan mereka rajin. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah, inilah suatu bahayanya. Hal-hal yang sudah tradisi, yang sudah kebiasaan dilakukan, tetapi untuk kasih dikatakan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, terpenting dalam perintah Tuhan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kalau kamu sudah memberikan perpuluhan,
tetapi masih ada dendam, tetapi masih ada sakit hati, nggak memberikan kasih kepada sesama manusia, yang ada marah terus sama orang lain, yang ada kebencian masih tertanam, percuma. Yang kamu lakukan itu perpuluhan kamu memberikan 1/10 dari apa yang kamu hasilkan, tetapi hidupmu masih penuh dengan kejahatan. Tuhan Yesus katakan itu percuma. Bukan salah. Bukan salah, percuma saja kamu melakukan kebiasaan itu, persepuluhan yang kamu sudah berikan, tetapi hatimu jauh daripadaku, kata Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita mengerti benar. Bukan karena seberapa banyak yang sudah kita berikan kepada hamba Tuhan, bukan seberapa banyak yang sudah kita korbankan secara materi kepada gereja, kepada Tuhan, lewat perpuluhan kita, lewat persembahan syukur kita, lewat apapun, lewat kita melakukan ritual-ritual kita. Bukan nggak penting, bukan nggak baik, bukan nggak, Tuhan bukan larang. Tetapi di dalam hatimu masih ada kejahatan-kejahatan yang membuat kamu tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Masih ada permusuhan-permusuhan, masih kurang belas kasihan terhadap sesama manusia. Tidak ada kelemah lembutan, tidak ada roh pengendalian diri, yang ada amarah senantiasa dengan sesama manusia. Tidak ada kasih, kurang mengasihi, tidak ada kelembutan di dalam hati. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan yang salah. Kebiasaan itu nggak salah. Berikan perpuluhan, persembahan, apapun itu tidak salah. Berikan pujian. Ya, Tuhan sangat senang. Sangat senang. Sangat bersyukur anak-anak Tuhan seperti itu. Tetapi kalau masih ada yang nggak baik di dalam hidup kita, makanya ketika kita marah, tinggalkan dulu ibadahmu, kata Tuhan. Tinggalkan, kita beribadah tapi kita sedang marah, kita sedang bermusuhan, kita sedang gak baik di dalam kehidupan kita bersama sesama manusia. Maka tinggalkan ibadahmu, pergilah selesaikan dulu urusanmu dengan sesama manusia, minta maaf, saling rekonsiliasi, saling minta maaf, supaya di dalam kamu beribadah punya kelegaan, kemerdekaan kamu bersama Tuhan, sehingga hatimu beres. Yang sedang Tuhan geser dalam hidup kita adalah masalah hatimu. Makanya firman Tuhan katakan, di dalam hatilah ada kehidupan. Lewat hati terpancar kehidupan. Orang terlihat itu kalau hatinya baik, hatinya murni, pasti terlihat dari kehidupan, terpancar dari wajahnya, terpancar dari kehidupannya. Firman Tuhan pada siang hari ini menegur saya, menegur kita semua, supaya kita lebih lagi mengutamakan hubungan sesama, mengasihi sesama manusia dengan hati kita. Bukan tradisi kebiasaan yang harus kita jalankan terlebih dahulu, tetapi membereskan hati. Ketika hati sudah beres, maka hal-hal yang tadi, yang merupakan sudah menjadi tradisi, kita memberikan kolekte, kita memberikan persepuluhan, kita memberikan apapun dalam hidup kita secara fisik kita, itu pasti jauh lebih indah. Karena kita sudah dari dalam hati kita. Kita lanjutkan. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Nah ini juga seringkali hal-hal seperti ini. Terkadang kita mengatakan, oh semuanya aku udah nyumbang, aku udah buat persembahanku, uangku sudah banyak ku berikan sama untuk Tuhan. Tetapi ketika kita tidak memberikan orang-orang yang membutuhkan, khususnya yang punya masih orang tua diabaikan, sementara mengatakan aku sudah berikan persembahan buat gereja, jadi uangku sudah ke sana. Nah ini Tuhan Yesus juga katakan, ini gambaran, itu kamu abaikan. Padahal hormati orang tuamu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Padahal dikatakan, siapa yang mengutuki ayah ibunya harus mati. Tapi alasannya dibuat lagi. Jadi kebanyakan saat itu orang Farisi Saduki itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri saja. Ya, hanya membuat alasan-alasan seperti itu. Tuhan tahu pikiran mereka, Tuhan tahu apa yang ada di hati mereka. Sedang mau mencari-cari kesalahan. Padahal
Tuhan dengan hikmat. Tuhan tidak mengatakan kamu ikut tradisi dengan salah, tidak menyalahkan mereka, tapi memberikan hikmat. Kamu seringkali melakukan ritual, mengutamakan perintah manusia daripada perintah Allah. Ayat 12, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapa atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Nah, jadi Yesus memberikan gambaran banyak hal-hal lain yang kamu lakukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Dan seringkali perintah manusia sudah menjadi di atas perintahnya Tuhan. Jadi hanya perintah manusia menggeser dari perintahnya Tuhan. Harusnya kita mengutamakan perintah Tuhan dibandingkan perintahnya manusia. Di ayat 14 lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Dengan kerasnya Tuhan katakan, dengar, camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, di sini Tuhan sedang memberikan pembelajaran. Yang penting bukan masalah apa yang najis lewat yang secara fisiknya. Jadi kalau kita memakan, ini Tuhan sedang menggeser juga bagaimana tentang makanan ini boleh atau tidak. Banyak pertentangan-pertentangan. Di orang-orang Kristen juga banyak pertentangan, makan ini boleh nggak? Yang ini nggak boleh. Hanya yang diurus adalah masalah-masalah hal secara fisik, masalah-masalah makanan, terkadang masalah-masalah doktrin, terkadang-kadang masalah-masalah hal yang tidak harusnya itu menjadi pembahasan pokok utama. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, saat ini di zaman ini adalah bagaimana hubungan manusia itu ke Tuhan benar-benar enggak, hidup kita itu benar-benar di dalam Tuhan. Seringkali yang dibicarakan antar umat beragama, antar orang-orang yang satu agama, antar orang-orang yang berbeda denominasi, itu hanya hal-hal yang masalah-masalah kebiasaan, masalah-masalah ritual. Tetapi bukan bagaimana kita menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Teladannya Kristus yang kita ikuti supaya orang lain melihat lewat hidup kita itu Kristus yang dipermuliakan. Seringkali hanya tradisi-tradisi kebiasaan. Tuhan Yesus bilang, katakan bukan dia meniadakan itu, bukan sedang mendobrak itu, enggak boleh adat istiadat yang baik, tetapi jangan itu yang menjadi nomor satu. Tetapi yang nomor satu adalah perintahnya Tuhan. Perintah Allah yang paling diutamakan. Masalah makanan, seperti di ayat 15. Apa ini boleh dimakan atau enggak? Tuhan katakan apa? Apapun dari luar yang masuk dalam seseorang tidak menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Artinya di sini, kalau makanan masuk dalam tubuh manusia, itu akan terolah, maka itu akan kembali kepada jamban, ya. Kotoran-kotoran sampah semuanya. Tetapi yang najis itu di dalam hidup kita ini adalah perkataan-perkataan kita. Cacian, makian, omongan, gosip. Banyak hal yang keluar yang najis. Perkataan-perkataan cabul, perkataan-perkataan yang nggak benar. Ini yang menajiskan apa yang keluar sehingga membuat orang marah, membuat orang tersinggung. Nggak gampang memang, tetapi kalau kita melakukan perkataan, mau melakukan segala sesuatu, minta hikmat dari Tuhan. Nah, hidup kita semakin lama semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Nah, makanya sampai dikatakan 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Barang siapa. Artinya kita pasang telinga kita lebar-lebar untuk hal ini. Yang penting di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah masalah hatimu. Kenajisan itu adalah masalah hatimu, bukan masalah secara fisiknya. Bukan berarti fisik itu tadi tidak benar. Bukan fisik itu tidak boleh. Tetapi secara hatimu dulu. Karena kalau sudah hatimu benar, maka benarlah seluruh kehidupanmu. Jadi membentingkan perintah Tuhan dibanding perintah manusia. Namun seringkali kita kebalik, perintah manusia kita utamakan daripada perintah Tuhan.
Kembali ke ayat 17, sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang-orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ini sedang Tuhan katakan, semua makanan boleh kamu makan dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan Yesus sedang memberikan ayat ini jelas-jelas mengatakan semua makanan halal. Karena ketika kamu memakannya, itu masuk ke dalam perut, bukan ke hatimu. Dan dikeluarkan melalui jamban. Jadi apapun boleh kamu makan dengan ucapan syukur, asalkan berguna bagi tubuhmu, yang berguna buat kesehatanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sedang memberikan banyak pembelajaran buat umat manusia yang seringkali di dalam keagamaan, di dalam ritual, hanya kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, hanya kebiasaan dan tampilan-tampilan secara fisik, bukan secara hati. Dengan fisik aku sudah beribadah, aku sudah rapi, aku sudah kudus, aku sudah bersih. Hanya fisik tampilan luar saja, tetapi hatimu apakah benar-benar kudus dan tidak najis? Ini yang Tuhan Yesus sering melakukan pembelajaran buat kita semua. Kita buka Kisah Para Rasul 15, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 15, ayatnya 20 dan ayatnya yang ke-29. Kisah Para Rasul 15, Kisah Para Rasul 15, ayat 20 dan ayat 29. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kemudian ayat 29 dikatakan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Kalau kamu melihara diri dari hal-hal itu, kamu berbuat baik, sekianlah dan selamat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan semua makanan halal bagiku, karena semua masuk di dalamnya akan keluar melalui jamban. Namun ada hal yang tidak boleh. Binatang-binatang yang mati tercekik, binatang-binatang yang sudah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan hal-hal itu yang menajiskan buat Tuhan. Darah, ya, makanan yang dicampur dengan darahnya itu adalah makanan-makanan yang menajiskan buat Tuhan di Markus, di Kisah Para Rasul 15 tadi. Jadi hal-hal yang itu aja yang memang Tuhan Yesus tidak izinkan di dalam kehidupan kita, karena itu adalah hal-hal yang najis. Dan memang juga secara kesehatan, kalau binatang kita makan, binatang itu sudah mati dulu baru kita makan, itu sudah bangkai, udah nggak layak untuk dimakan. Karena itu juga secara kesehatan tidak baik. Jadi Tuhan paling tahulah yang terbaik buat kita, dan itu adalah hal-hal yang najis buat kita. Jadi apapun itu Tuhan sedang banyak memberikan pembelajaran. Ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati tapi ke dalam perut. Betul. Jadi makanan itu bukan ke dalam hati kita tapi dalam perut, lalu dibuang jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 20 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, ujat, kesombongan, kebebalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus memberikan pembelajaran? Semuanya berasal dari hati. Kita sudah belajar sebelum-sebelumnya, hati adalah sumber kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Karena kalau hatinya busuk, maka yang keluar adalah kebusukan. Kalau hatinya jahat, maka yang keluar adalah kejahatan. Hatinya penuh dengan percabulan, maka yang keluar adalah percabulan. Kalau hatinya adalah keserakan, maka yang timbul akan keserakan. Kalau ada iri hati di hati, maka yang keluar adalah iri hati. Semuanya itu berasal dari hati. Bukan karena makanan tadi lalu hatimu jadi rusak.
tetapi apa yang masuk. Nah, bayangkan, supaya kita mendapatkan pikiran-pikiran yang murni, yang kudus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Dengan segenap hati, makanya ada pujian, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, artinya jiwa dan hati kita inilah yang kita utamakan bersama Tuhan. Ibadah kita benar-benar hati kita sungguh-sungguh bersama Tuhan. Kalau hanya secara fisik kita kelihatan beribadah, terus-menerus beribadah, tetapi hati kita nggak beres, percuma saja. Percuma berlelah-lelah, tetapi hati kita jengkel, hati kita ngedumel, melakukannya pun sudah tidak nyaman, melakukannya sudah tidak baik, melakukan penuh kejengkelan, kemarahan, tidak ada perbaikan antar sesama manusia, yang ada adalah pertikaian, perselisihan, marah, emosi. Apakah itu yang layak bagi Tuhan? Itulah yang menajiskan. Itu yang menjijikkan buat Tuhan. Tuhan mau di dalam kita mencari Tuhan adalah hati kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Tuhan katakan tanpa kekudusan kita nggak bisa bersama Tuhan melihat Tuhan. Kalau hati kita nggak beres, kita beribadah tapi hati kita masih ada yang nggak beres terus di dalam hidup kita, percuma kata Tuhan. Bereskan dulu hatimu dengan sesamamu supaya kamu dapat datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman ini sungguh-sungguh buat saya dan buat kita semua, supaya kita lebih berubah lagi di dalam Tuhan, supaya kita lebih maju lagi di dalam Tuhan. Tidak kita dengan penuh amarah kejengkelan di dalam kita hidup bersama Tuhan. Ibadah percuma, tiap hari kita beribadah, terus-menerus beribadah. Secara fisik, secara orang lihat, wah luar biasa ya, dia punya iman luar biasa, tiap hari pergi beribadah. Namun hati kita masih penuh dengan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan oleh Tuhan. Gak baik di mata Tuhan. Di ayat terakhir, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Ya, jadi hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tuhan Yesus tekankan terus berulang-ulang dari ayat awal. Bukan tradisi, bukan kebiasaan, bukan rutinitas yang kita kerjakan. Itu bukan Tuhan larang, tetapi kata Tuhan. Ketika kita mengikuti perintah-perintah manusia, bukan perintah Allah. Hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai ritual, hanya sebagai kebiasaan. Tetapi hati kita masih mengandung kejahatan. Ini yang harus kita bereskan sama-sama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman ini kita ambil bahwasanya aku mau dengan segenap hatiku. Kutinggalkan semua perintah manusia yang gak berguna. Kutinggalkan artinya begini, tidak mengutamakan, bukan meninggalkan artinya buang semuanya, artinya kuikuti yang paling utama. Hal-hal yang baik yang diajarkan oleh orang tua, oleh nenek moyang, hal-hal yang baik pasti ada. Hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal itu bukan yang paling utama, karena itu perintah manusia. Yang kita ikuti adalah perintah Tuhan. Baca firman Tuhan. Hidupmu dipenuhi dengan roh Tuhan. Maka hatimu akan terpancar kehidupan yang membuat menyenangkan semua orang. Banyak orang terutama menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Biarlah firman ini terus melekat dalam hidup kita. Kita semakin diperbarui, semakin maju di dalam Tuhan, semakin mengembang pelayanan kita di dalam Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan lewat hidup kita. Tetapi kita menjadi teladan, sama seperti Kristus teladan kita, dan kita pun menjadi teladan bagi banyak orang. Ini saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Mari kita satukan hati kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami banyak hal Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak kelemahan-kelemahan, jemaat-Mu banyak kelemahan di dalam hidup. Seringkali kami masih mematuhi segala perintah-perintah manusia.
Namun hari ini kami ditegur supaya kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya kami menjadi hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran, seperti yang Yesus perintahkan dalam hidup kami. Bukan yang masuk dalam tubuh kami makanan yang menajiskan kami. Tapi apa yang keluar dari hidup kami, seringkali perkataan kami menyakiti sesama kami. Seringkali Tuhan, hal-hal yang najis yang keluar dari mulut kami ini Tuhan. Hari ini kami semakin dibuat mengerti lebih lagi, supaya kami memurnikan dengan Engkau saja. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kami kemurnian hati untuk kami mengasihi sesama kami, terlebih-lebih mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Kami buang segala bentuk percabulan, keserakahan, iri hati, dengki, kemarahan, apapun yang kotor, yang najis, kami buang itu semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala apapun yang najis dari diri kami ini, keluar dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, lewat firman-Mu ini, kami semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami, hidup yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dari Bapa kita yang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus yang terus menolong, menuntun kita, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, selalu berhasil karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami sekalian, umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah kita terima berkat Tuhan dan sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, biarlah kita semakin giat dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan berkati, salam.